Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo, selamat datang di podcast Ngopi Nostalgia bersama saya Herlina di Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Karena hari ini kita ada kedatangan narasumber kita, yakni dari alumni Universitas Gunung Rinjani, Abang Dandi Rizky SAK. Siap. Gimana kabarnya hari ini, Bang Dandi? Alhamdulillah sehat. Ya, kayaknya lagi bahagia banget ini ya, soalnya Pasti harus bahagia, harus sehat. ya, sekarang udah nikah atau gimana? Masih belum. Belum nikah. Udah punya calon atau mau nyari calon? Gimana ya jawabnya? Mau jawaban yang jujur atau jawaban yang bohong? Kita butuh jawaban yang jujur ya, karena kita tidak suka kebohongan di sini. Oke, belum ada calon. Belum ada calon. Siap kita calonkan diri nanti. Oke, saya izin nanti saya bertanya ya. Saya minta waktunya untuk sedikit berbincang lah ya. Siap. Masalah di Universitas Gunung Rinjani. Oke. Abang ini angkatan tahun berapa sih? Saya masuk Universitas Gunung Rinjani tahun 2018. Kemudian alhamdulillah menyelesaikan studi dalam waktu yang tepat, kalau bahasanya orang kan di waktu yang tepat, yaitu 4 tahun di tahun 2022. Wisudanya 2022. Kenapa Bang bilang di waktu yang tepat wisudanya? Iya kan? Di waktu yang tepat. Kalau dia 5 tahun kan bukan di waktu yang tepat. Tapi kan tepat dia kuliah itu. Berarti itu bukan waktu yang tepat ya? Iya. Lolos jadinya kan. Lolos melebihi batas waktu itu ya. Oke, kira-kira apa sih yang mendasari Abang bisa masuk di Universitas Gunung Rinjani? Oke, yang pertama, ini yang jawaban yang paling pasti itu adalah karena rumah saya dekat memang. Dari Saya kan di dekat sini kan, Tianjani. Iya. Jadi karena dekat, saya berpikir bahwa kenapa saya harus memilih yang jauh? Kalau di dekat rumah saya ada kampus sekeren Universitas Gunung Rinjani. Saya termotivasi banyak alumni, banyak keluarga, banyak kerabat, sebanyak teman saya yang memang kuliah di Universitas Gunung Rinjani, banyak yang sudah jadi alumni dan memang saya termotivasi dari sana. Mereka itu hebat-hebat loh. Skill komunikasi, skill lain-lain akademiknya juga bagus, sehingga saya memutuskan untuk berkuliah di sini. Apa namanya? Kalau ada yang dekat yang baik, kenapa harus saya pilih yang jauh? Gitu aja. Iya, di di Universitas Gunung Rinjani ini kan ada banyak fakultas kan? Ya. Kenapa Abang lebih memilih fakultas ekonomi? Jadi memilih fakultas ekonomi kan cita-cita saya. Iya, kalau bahasanya yang siapa yang tidak mau misalnya bekerja di bank, bekerja di perusahaan industri misalnya atau apa. Yang relevan dengan dengan perusahaan itu adalah jurusan fakultas ekonomi. Karena di sini kan akuntansi itu kan berbicara tentang keuangan. Iya. Mungkin kita tidak tahu yang namanya nasib ya ketika misalnya sudah wisuda di kampus ini, kita menjadi pegawai bank misalnya, atau mungkin jadi staf keuangan di pemerintah misalnya dan lain sebagainya. Atau mungkin ada yang mengiming-imingkan, maksudnya kan kalau kita di fakultas ekonomi ini hanya menghitung uang ya, uang yang kita hitung pun dengan jumlah yang mungkin bagi kita nggak ngotak lah ya, atau ada yang mengiming-imingkan kalau di fakultas ekonomi itu kayak gimana gitu. Tidak, karena memang kita kan memikirkan diri kita sendiri kan. Kita mengambil tentu ada pemikiran ke depan bahwa kita ingin jadi apa, kita mau membangun apa. Contoh misalnya, rata-rata teman-teman kita ingin bangun usaha misalnya. Ya paling tidak mereka paham dasar tentang ekonomi, tentang bisnis, tentang manajemen terutama. Dan tentang bagaimana dia mengatur keuangan. Nah, itu kan kita pelajari di fakultas ekonomi. Iya, oke, kita berbicara ke apa ya, di fakultas ekonomi itu kan
pasti adalah salah satu mahasiswa atau mahasiswi yang lebih menonjol, misalkan dari segi kepintarannya, kecerdasannya. Kira-kira abang ini termasuk siswa yang berprestasi atau bagaimana selama abang kuliah di Universitas Gunung Rinjani ini? Oke, jadi kalau saya bercerita nostalgia di zaman dulu ya, Iya, kalau berbicara prestasi akademik, iya. secara pribadi memang tidak ada ya. Tapi secara prestasi non akademik, karena memang saya tahu di tahun 2020, tepat di tahun 2020 kan saya menjadi ketua BEM waktu itu. Luar biasa ya Jadi ada banyak relasi yang bisa kita bangun melalui itu. di BEM itu. Ya, kita punya teman sesama ketua BEM di Unram misalnya. Iya, Kita punya teman sesama ketua BEM Fakultas Ekonomi waktu itu juga di Universitas Negeri Semarang. Jadi relasi itulah yang kemudian kita bangun dan itu saya anggap sebagai prestasi non akademik karena memang dengan relasi itu kita bisa bertukar pikiran dengan teman-teman kampus lain. Ternyata setelah kami membuktikan itu memang kita tidak kalah. Kita tidak kalah. Saya membuktikan sendiri bahwa Fakultas Ekonomi Universitas Udayana itu tidak kalah dengan kampus lain ternyata memang. berarti kalau menurut abang itu yang berprestasi itu bukan hanya IPK yang kita dapat ya kalau di akademik ini. Berarti bagaimana kita bisa membangun relasi gitu. Betul, karena memang sudah tidak menjadi rahasia umum. Kalau kita hanya sekedar berbicara akademik, kalau kita hanya sekedar berbicara berapa IP kamu, kan itu tidak menjamin, Iya. ya kan? Dan memang saya membuktikan sendiri. Alumni Universitas Gunung Rinjani, Fakultas Ekonomi yang mungkin banyak yang tidak tahu, tapi dampaknya gitu besar di luar sana teman-teman alumni UGR itu. Iya, tapi kalau boleh kepo sedikit, ya kan tadi kita berbicara IPK. Biasanya rata-ratanya berapa sih IPK abang kemarin pas di kampus? Kalau saya tidak luput itu di angka 3,3 ya, kalau nggak salah. 3,3. Ya. Bagus terus ya, termasuk luar biasa lah kalau di atas 3 itu IPK-nya. Makanya saya bilang deh, kalau kemudian kita berbicara hanya sekedar fokus di kelas, Iya. itu tidak cukup kan? Pasti kita mungkin karena di kampus ini banyak sekali organisasi yang bisa kita jadikan tempat belajar lebih selain kemudian kita belajar di kelas. Kan saya masuk organisasi ini, Iya. diskusi dengan teman-teman yang ini, otomatis pemikiran kita itu lebih maju satu langkah daripada orang yang tidak mengikuti organisasi. Itu lebihnya. Iya. Kalau sekarang kita hanya mengandalkan nilai, kita di paling bawah ya. Pasti kita kalah dengan teman-teman yang di Unram, teman-teman yang kuliah di luar daerah segala macam. Ya, kakak ini lulusan tahun berapa? Saya wisuda 2022. 2022. Setelah wisuda ini kakak langsung kerja atau masih nganggur? Saya cerita sedikit. Iya. Bahkan perjalanannya memang masih kuliah sih. Iya. Di semester akhir itu saya bertemu dengan teman yang punya relasi orang Bandung. Sehingga waktu itu berinisiatif untuk bangun usaha lah gitu ya. Kita bangun usaha yang namanya Seblak Bandung itu. Namanya Istana Seblak Bandung. Kenapa begitu? Originalitas atau keaslian dari produk itu ada. Ada yang bisa kita jual. Ini asli loh Seblak Bandung karena memang diproduksi atau diolah oleh orang yang asli Bandung. Beda dengan kemudian kalau kita berbicara usaha seblak yang buatan orang Lombok, itu pasti beda karena beda bahan-bahannya beda segala macam sehingga waktu itu alhamdulillah kita melihat sendiri progresnya gitu. Nah kemudian singkat cerita wisuda di akhir tahun 2022 masuk tahun 2023 sempat juga waktu itu saya di perusahaan media. Saya jadi wartawan, kemudian bahkan sempat di musim pemilu waktu itu saya juga sempat mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Coba lah. Bukan jadi tim ses ya? Ya, langsung terpilih jadi calon. Ya, kenapa abang lebih memilih Seblak Bandung? Kan
di sini kan banyak sekali produk-produk lokal lah gitu. Apa sih yang membuat abang itu lebih memilih sebelah barat? Padahal banyak kan, misalkan usaha yang kayak gimana gitu yang sekarang ini. Ya, sebelumnya Jong pernah juga membangun angkringan biasa, tapi itu dengan teman yang dari Mataram. Ya. Tapi progresnya itu terlihat ketika saya dan teman-teman itu membangun sebelah barat. Karena memang track-tracknya sebelah waktu itu. Mm-mm. Dan juga mungkin secara kebetulan ya, kebetulan saya ketemu dengan orang Bandung, saya berteman dengan orang Bandung, kita membangun itu. Ya, Iya, untuk sekarang apakah abang pikir bahwa sebelah Bandung ini akan berjangka panjang atau bagaimana? kalau kita lihat sih ya, karena memang banyak yang hobi makan seblak. Hobi makan Ya, sebelah walaupun itu mungkin buatan orang sini gitu buat kan, tapi memang laku seblak itu banyak yang suka. oke, selama di di Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi ini ilmu apa sih yang kakak bisa terapkan di Fakultas Ekonomi ini? Banyak sekali ya. Kalau Mm-mm. memang sekarang kan saya ada di SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, yang melaksanakan program unggulan pemerintah yaitu makan bergizi gratis. Alhamdulillah saya di situ dipercaya mengambil peran sebagai akuntan yang sesuai dengan jurusan saya memang. Iya. Kalau kita berbicara relevansinya, banyak hal di Fakultas Ekonomi yang saya pernah pelajari dulu Mm-mm. itu kita terapkan di sana. Bukan hanya kemudian tentang manajemen keuangan. Kalau keuangan kan di BGN ini sudah ada format, Mm-mm. yaitu Excel segala macam, itu sudah ada formatnya dan memang ilmu akuntansi dasarnya terpakai di sana. Ada arus kas, ada keuangan segala macam. Tapi di satu sisi memang ada diperlukan ilmu manajemen di sana. Pertama ini kurang lebih 50 karyawan di dapur itu. Jadi skill itu memang kita butuhkan dan itu bukan hanya sekedar saya mendapat di dalam kelas, tapi saya praktikkan waktu itu seperti yang saya bilang, saya ketua BEM, saya masuk organisasi sehingga saya praktikkan ilmu manajemen itu di organisasi tersebut. Sehingga sekarang ketika bekerja, alhamdulillah saya tidak kesulitan dalam hal itu. Berarti sekarang abang ini banyak banget ya pekerjaannya untuk saat ini. Bukan banyak, cuma satu. Cuman perjalanannya memang lumayan banyak. Iya, tapi skill-skill di akuntansi itu kepake ya setelah kita Alhamdulillah. selesai berkuliah. Alhamdulillah. Ya. Oke. Oke, kita langsung saja ya ke kira-kira ada motivasi nggak dari abang untuk teman-teman kita atau adik-adik kita di luar sana supaya ya mereka setelah kuliah itu nggak jadi pengangguran atau kayak gimana ya biar ada terinspirasi lah adik-adik atau teman-teman di luar sana. Oke, jadi saya ingin mengutip bahasanya mantan gubernur NTB Dr. Zulkifli Mansyah, bahwa beliau pernah mengatakan kampus kita boleh mungil, kampus kita boleh kecil, tapi gagasan kita harus terdengar di mana-mana. Itu yang paling penting. Di kampus bukan hanya sekedar belajar di dalam kelas, tapi mencoba belajar di organisasi dan sebagainya. Kemudian kita bisa belajar hal lebih untuk kemudian bisa kita selangkah lebih baik dari mahasiswa yang lainnya. Iya. Dia memilih untuk kita melanjutkan kita ke strata satu itu tidak mesti harus jauh-jauh, tidak mesti harus kita ke Mataram, tidak mesti harus kita keluar pulau untuk menjangkau pendidikan yang lebih tinggi. Kalau ada yang bagus di dekat sini, kenapa tidak? Seperti yang saya sampaikan dari awal tadi. Iya. Di sini juga bagus. Saya tidak akan mungkin diundang negara sebagai narasumber. Iya. Saya tidak akan mungkin mampu bicara seperti ini tanpa saya melalui proses di Universitas Gunung Rinjani waktu itu. Sehingga marilah, kalau kemudian kita berbicara gengsi-gengsian, saatnya kita berbicara gengsi-gengsian. Iya. Ini saatnya kita menentukan pilihan yang tepat. Saya rasa Universitas Gunung Rinjani adalah pilihan yang tepat untuk itu. Oke, saya boleh kepo sedikit ya. Maksudnya di dalam kelas itu
pasti ada lah salah satu dosen yang mungkin ada dosen killer atau dosen yang menurut abang itu baik. Ada nggak kira-kira di Fakultas Ekonomi itu? Kalau dosen yang memotivasi saya, yang sering menginspirasi saya itu ada satu orang dosen senior di Fakultas Ekonomi. Mungkin saya tidak Disebut aja namanya kan, biar teman-teman yang lain itu tahu lah siapa dosen yang memotivasi abang selama di perkuliahan. Jadi mungkin saya belum tahu beliau masih ada di sini atau tidak mengajar ya. Namanya Dr. Andes Muhammad Karyadi. Iya. Beliau saya lihat dari awal memang orangnya disiplin, orangnya tegas, pintar. Setahu saya juga beliau mantan direktur BUMD di Lombok Timur dan berhasil memimpin BUMD itu. Saya termotivasi, saya terinspirasi dari beliau. Dan kebetulan beliau juga dosen pembimbing saya waktu skripsi. Pak Karyadi. Alhamdulillah beliau membimbing saya dengan baik. Beliau terus memotivasi saya sampai setelah wisuda saya harus jadi apa itu beliau tetap memberi motivasi. Luar biasa ya dosen kita ini. Ya, tapi pasti ada lah mungkin dosen yang killer atau tegas atau kayak gimana. Kalau yang killer nggak tahu ya, kalau menurut orang-orang mungkin ada ya, tapi kalau menurut saya pribadi biasa aja sih sebenarnya. Tapi yang disebut-sebut ya, yang disebut. Pasti ada kalau lah yang disebut-sebut sama teman-teman. Tapi kalau saya memang karena saya itu hubungan baik dengan fakultas itu memang saya jalin dengan baik. Iya. Tapi tidak usah kita sebut kayaknya ya. Nggak usah disebut ya kalau ada sih. Iya. Versinya teman-teman kesehatan. Iya. Ya. Berarti ada ya. Oke. Ini kakak coba bantu kita buat mempromosikan Fakultas Ekonomi kita ini supaya teman-teman yang di luar sana itu berminat buat masuk ke Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Oke, baik. Jadi teman-teman, saya ingin mengajak untuk adik-adik kita yang sekarang tamat SMA ya, memilih kampus itu bukan tentang gengsi, bukan tentang mewah atau tidaknya sebuah kampus atau mewah atau tidaknya sebuah tempat belajar. Tapi di sini saya merasakan sendiri perkembangan begitu pesat dari saya baru menginjakkan kaki pertama kali di Universitas Rinjani ini. Saya melihat orang-orang hebat, saya melihat orang-orang yang memang punya cita-cita besar. Sekali lagi saya ingin sampaikan, kampus kita boleh kecil, kampus kita boleh mungil, tapi gagasan-gagasan kita di sini, cita-cita kita itu harus besar. Gagasan kita harus terdengar di mana-mana. Itu. Dan dari Universitas Rinjani kita bisa menyampaikan hal itu karena di sini adalah kampus surganya demokrasi. Kita bebas berbicara, kita bisa bebas belajar, sehingga penyampaian pesan, penyampaian gagasan itu bisa terdengar di mana-mana. Di kampus ini. Ya. Oke, terima kasih ya Bang atas waktunya sudah bisa menyempatkan diri untuk hadir di podcast Ngopi Nostalgia ini. Semoga Abang tetap sehat. Amin. Dan semua pekerjaan apapun yang dilakukan saat ini berjalan lancar. Abang semakin sukses dan kesuksesan Abang ini semoga bisa memotivasi kami. Amin. Dan adik-adik kami yang di luar sana. Siap. Oke, itu saja podcast kami dari Ngopi Nostalgia di Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.